Phoenix terbang tinggi, bersinar kembali. Jalan besar terbentuk, masuk ke dalam kekosongan. Hancur. Akhirnya keluar. 3000 jalan tahu, menangkap roh. Tangkap. Siaki, kamu kembali. Sial, ketahuan. Orang tua. Cheng Siaki, guru mengajarimu bagaimana saat berlatih harus merawat tanaman ini. Tapi kamu malah langsung meledakkan gunung, membuat guru bagaimana menjelaskan pada Shanshen. Guru, ada apa denganmu? Guru sudah sampai batasnya. Hidup tidak lama lagi, kamu begitu nakal. Bawa saja kucing hitammu ini. Pek barang-barang. Turun gunung cari jalan lain. Tidak mau, guru. Aku bisa menyelamatkanmu. Aku akan lihat penyakitmu. Penyakit guru ini hanya bisa disembuhkan dengan obat dari Gunung Suci, tapi obat ini harganya triliunan. Guru tidak mampu membelinya. Guru jangan khawatir, aku akan berusaha cari uang untuk membeli obat. Cara biasa, butuh ratusan tahun. Tidak akan dapat triliunan. Tapi, guru punya satu cara untuk cari uang. Cara apa? Cucu teman guru adalah orang terkaya di kota, kamu menikah dengannya. Bisa dapat separuh hartanya. Bisa beli obat untuk guru. Benarkah? Aku akan segera mencarinya untuk menikah. Jangan lupa kode rahasianya. Jangan salah orang. Murid baik. Kalau guru tidak bilang begitu, kamu pasti tidak akan turun gunung untuk menikah. Tapi kamu memiliki bencana besar dalam takdirmu. Kalau begitu, aku akan segera menemuinya untuk Satu-satunya menikah. yang bisa menghentikan bencana ini hanyalah orang yang telah ditakdirkan untukmu. Lokasi terakhir Nyonya Bos Gu muncul di sini. Tapi kami tidak menemukan penculiknya. Terus cari, segera selamatkan nenek. Siap. Wahai cucuku tersayang, apakah kamu suka karung warna pink? Atau apakah kamu lebih suka karung warna aslinya? Oh, kamu tidak suka yang warna pinknya. Kalau begitu kita gunakan karung warna aslinya saja. Nenek Donggan, Menantuku datang juga akhirnya. Nenek, bukannya nenek diculik? Si culik apa? Kalau aku tidak bilang begitu, bagaimana mungkin aku bisa membujukmu kemari? Bagus sekali. Pasti menantuku akan suka. Menantu perempuan? Ya, di dalam game. Aku kenal seorang teman online. Cucu perempuannya sangat cantik. Dia ada di sana. Nenek, kondisiku ini tidak mungkin bisa menikah. Aku, Tenang saja, teman onlineku bilang bahwa cucu perempuannya bisa menyelamatkan hidupmu. Dia ada di sana. nenek, Pergi sana kau. orang tua itu suruh aku mencari seseorang di taman, tapi nggak dikasih fotonya. Gimana cara aku nyarinya coba? Nenek Donggan, Menantu perempuan. Cucuku sayang. Gadis, kamu hebat banget. Punya pacar belum?
pertimbangkan anak laki-lakiku dong. Ih, minggir kamu, anakmu kaki pendek pantat kecil. Kelihatan aja susah diajak nikah, lihat deh cucuku. Kukiku pink ganget ladies. Perut ek-ek, kulit hitam pemain olahraga. Cucumu nggak oke, mending lihat anakku. Anakku. Para hadirin sekalian, semuanya sabar dulu ya, biar aku cek dulu kode rahasia. Apa kalimat selanjutnya dari di daerah pegunungan badan Sungai Chu yang sepi dan menyedihkan? Benar. Kamu adalah Nenek Donggan. Kamu adalah cucu perempuan berusia 89 tahun yang naik ke atas dengan tongkat. Gadis ini sangat cantik. Dibandingkan dengan foto yang dikirim kakekmu, jauh lebih cantik. Aduh, tidak. Ini cucu saya. Pembukaan ada kejutan loh. Aduh, Halo. Siaki, ini cucu saya. Selain kakinya pincang dan tubuhnya lemah, tinggi badan dan karakter, otaknya juga sangat bagus. Ini terlalu lemah. Saya masih harus mempertimbangkan lagi. Nenek belum selesai bicara. Kalau kamu menikah ke keluarga kami, nenek setiap minggu akan memberikan 5 juta untuk uang jajanmu. 5 juta. Guru memang benar. Di sini memang bisa menghasilkan uang banyak. Nenek, mulai sekarang, kamu adalah nenek kandung saya. lagi-lagi wanita materialistis. Karena kalian berdua sudah setuju, maka nenek tidak akan mengganggu kalian berdua. Saya tidak setuju. Saya. Siaki-siaki di seberang sana adalah kantor catatan sipil. Belok sedikit langsung sampai. Kamu bawa Aye untuk mendaftar nikah. Nenek mau main game online. Baik nenek, sampai jumpa nenek. Nenek, saya. Tolong ambilkan. Kamu ini. Lucu sekali ya. Minggir dulu, Hei kamu ngapain? Hei. Kamu ngapain? mau daftar nikah. Lupakan saja. Buku kakak sudah saya sembunyikan. Tidak bisa nikah. Aduh. Tuan muda sudah lama meninggal. Sekarang nikah tidak perlu buku kakak. Saya? Kaki saya tidak bisa jalan. Menikah dengan saya berarti menyakiti dirimu sendiri. Benar. Kenapa tidak berhenti segera? Aku dan kamu tidak akan pernah jatuh cinta. Hei. Nak, kamu tidak sekaya nenekmu, lebih baik menyerah saja. Hujan turun. Payung apa ini besar dan jelek? Kamu tidak suka ya? Selera kamu bagaimana sih sudah deh? Ini payung kecil untukmu. Ceng Siaki ya. Ya, Aku tidak tahu cara apa yang kamu gunakan untuk mempesona nenek. Tapi aku tidak akan pernah mengakui kamu sebagai istriku. tidak mengakui tidak apa-apa. Yang penting hukum mengakui. Hukum. Kamu tahu apa itu hukum? Hukum adalah refleksi dari kondisi kehidupan material masyarakat tertentu yang ditentukan oleh kemauan kelas penguasa. Sistem norma adalah manifestasi kehendak kelas penguasa. Kamu tidak perlu memegang buku terlalu dekat. Aku tahu apa itu hukum. Kamu tahu ya, aku kira kamu buta hukum. Aduh, kita sudah menikah. Mulai sekarang aku adalah istrimu. Mulai sekarang kamu hanya boleh pakai payung kecil, aku pakai payung besar. Bagaimanapun aku tidak bisa menikah. Aku hanya bisa menikah dengan orang lain. Kenapa? Jiu Tian Sheng Shou, aku tahu kemampuan pengobatanmu luar biasa. Tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak bisa kamu sembuhkan. Tolong selamatkan Bos Jiu. Penyakitnya tidak bisa aku sembuhkan. Yang bisa menyembuhkannya hanya murid kecilku. Bisakah?
Muridmu menyelamatkanku. Ya, dia akan menyelamatkanmu. Tapi syaratnya kamu harus menikah dengannya. Apa? Setahun lagi muridku akan turun gunung mencarimu. Ini obat ajaib penyelamat nyawa. Bisa mempertahankan hidupmu selama setahun. Kalau setahun lagi masih ingin hidup, menikahlah dengan muridku. Kamu melamun apa sih? Kamu bilang kenapa kamu hanya bisa menikahi orang lain. Kamu tidak perlu tahu kenapa kamu hanya perlu tahu. Aku keracunan parah tidak akan bertahan lebih dari 2 bulan. Kamu tidak akan untuk menikahiku. Itu bagus kalau kamu mati nanti. Aku bisa mewarisi triliunan harta keluargaku. Setelah aku mati, harta keluargaku akan diwarisi oleh paman keduaku. Kamu tidak akan dapat sepeser pun. Kamu tidak boleh mati. Aku juga tidak ingin mati, tapi orang yang bisa menyelamatkanku belum muncul sampai sekarang. Legenda 9 Langit Suci. Hanya bisa menggunakan obat untuk memperpanjang hidupku. Tidak bisa menyembuhkan total. Jangan percaya pada ilmu sesat ini. Kakimu racunmu. Aku bisa menyembuhkan. Payungnya berat, terima kasih. Kamu bisa menyembuhkan. Kamu bisa menyembuhkannya. Jangan bercanda, kamu punya sertifikat praktek kedokteran. Apa maksudmu kamu meremehkanku aku ini? Bosku. Maaf karena kecerobohanku kamu diculik oleh nyonya tua. Kamu baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Dia bisa makan liu-liu plum. Siapa kamu? Aku istrinya. Istri. Bosku. Kita. Bosku. Liu-liu plum ini beracun. Kamu yang beracun. Bosku, jangan menakut-nakutiku. Bosku, bangun bosku, jangan menjerit. Tenang, ada aku di sini. Dia tidak akan mati. Angin bertiup, awan bergulung, guntur menggelegar di 9 langit, mengusir roh jahat, membasmi setan. Kembalikan kesadaranku. Apa yang kamu lakukan, bosku? Muntah darah. Kamu masih menepuknya. Kamu bodoh ya? Aku sedang menyelamatkannya. Kamu ini sedang menyelamatkan bosku. Betul. Bosku. Tapi kamu yang menyelamatkanku. Ya, Kamu bilang bisa menyembuhkan kakiku kan? betul, tapi aku tidak mau mengobati. Bukannya kamu bilang aku tidak punya izin praktek? Aku kasih kamu 50 juta. Tenang saja, suamiku pasti bisa sembuhkan. 50 juta ini hanya uang muka setelah sembuh. Aku akan transfer lagi 300 juta. Lalu tunggu apa lagi? Sekarang juga pulang untuk berobat. Nenek, ya ampun. Hahaha, nenek. Selamat datang pulang, putri. Siaki sudah urus surat nikah belum? Sudah. Iya sudah. Oh hahaha. Siaki, kamu sekarang sudah resmi menantu keluarga Gu. Hahaha, ini semua. Lihat, ini semua hadiah dari nenek. Untuk kamu. Hahaha. Astaga. Ini semua untukmu. Suka tidak? Tentu suka, nenek. Setelah Sie sembuh kakinya, kamu dan Sie punya anak, cek 10 miliar ini. Untukmu. Bagaimana, mau tidak? Tentu mau. Hanya saja, Hanya saja apa? Shijeku bilang, pria harus kuat, pinggangnya bagus. Baru bisa punya anak. Suamiku. Dia terlihat agak lemah. Jangan khawatir. Sieku terlihat kurus.
Tapi saat dia buka baju, 8 kotak perut. Sangat gagah. Sungguh, baiklah. Nenek, ayo kita pergi berobat sekarang. Nyonya tua. Ini. Kamu ngerti apa? Anak perempuan harus lebih aktif, itu bagus. Lepaskan. Lepas. Lepas semuanya. Ini tidak baik. Apa yang tidak baik? Apa yang kamu lakukan? Lepas bajumu. Untuk mengobati kaki, harus lepas semuanya. Barusan nenek bilang apa padamu? Tentang pengobatan kaki. Guruku bilang, saraf manusia. Semuanya terhubung. Lagi pula kamu keracunan parah. Aku harus tahu dulu kondisi tubuhmu, baru bisa lanjut ke tahap berikutnya. Siapa gurumu? Guruku namanya Dong Junda. Jangan-jangan kamu belum pernah dengar. Aku hanya tahu Sujunda. Kurang pengetahuan. Kamu ini laki-laki, kok lambat banget. Kamu lepas atau tidak? Kalau tidak aku yang bantu. Aku sendiri saja. Lama banget, biar aku. Wah, nenek tidak bohong. Tubuh yang bagus untuk melahirkan. Sudah cukup. Sudah cukup. Sini sakit tidak? Tidak. Kalau sini. Tidak. Kalau sini. Tidak ada rasa. Kalau sini. Kang Siaki. Aduh, suamiku. Aku ini memikirkanmu. Perut biasanya lebih lunak. Dipukul palu bisa sembelit. Kalau turun lagi tidak sopan. Siapa yang mau menyentuh? Sudahlah, kondisi kesehatanmu. Aku sudah mengerti, pasti bisa sembuh. Apakah aku harus terus duduk seperti ini? Bagaimana kalau aku ganti posisimu? Apakah kamu suka posisi ini? Jangan bilang, kasur di rumahmu elastisitasnya cukup besar. Apakah kamu masih mau diobati? Pemanasan. Hari yang panas, matahari yang keras, mengubah keajaiban. Racun hilang. Sudah selesai. Sudah selesai. Ya, coba bangun dan berjalan 2 langkah. Jangan bercanda, hanya dengan 2 gerakanmu. Kamu. Kakiku sudah ada perasaan. Apa yang kamu tunggu? Turun dari tempat tidur dan berjalan 2 langkah. Aku sudah berdiri. Benar-benar. Aku Cheng Siaki tidak pernah membual, tapi karena kakimu sudah sembuh. Maka apakah kita harus melakukan hal yang penting, suamiku? Apa hal pentingnya? Hal pentingnya adalah memiliki anak. Hal pentingnya adalah memiliki anak. Hei, memiliki anak. Ya, ayo. Suamiku. Aku peringatkan kamu, jangan macam-macam.
Kalau tidak aku akan. Ah ah. Ah ah. Memiliki anak sangat melelahkan. Inikah yang kamu maksud dengan memiliki anak? Ya. Guruku bilang, memiliki anak adalah berguling di tempat tidur. Maka anak yang lahir pasti aneh. Lalu bagaimana cara memiliki anak? Harus. Check now. Gila. Kamu yang gila, kamu yang gila. Kamu yang gila, selain nenekmu semua gila. Dasar tak tahu berterima kasih, berani-beraninya memarahiku. Kalau tahu begini, aku tak akan mengobati kakimu. Ya, dia benar-benar membuatku bisa berdiri lagi. Siapa sebenarnya dia? Teman onlineku bilang, cucunya bisa menyelamatkan nyawamu. Jangan percaya pada hal-hal yang tidak masuk akal ini. Racun di kakimu, aku bisa menyembuhkannya. Penyakitnya, aku tak bisa menyelamatkannya. Yang bisa menyelamatkannya, hanya murid kecilku. Apakah dia Jiu Tiansheng Shou? Murid itu. Teng Siaki. Apa? Jangan marah, aku mau tanya sesuatu. Enggak mau jawab. 5 juta. Baiklah suamiku, tanya saja. Kamu ada hubungan apa dengan Jiu Tiansheng Shou? Apa itu Jiu Tiansheng Shou? Merek ceker ayam tanpa tulang ya, Kamu tahu nggak, guru kamu itu ngapain? Bukannya kamu punya guru. guruku. Semangka yang kamu tanam enak banget, masih ada enggak? Ya jelas dong, semangka ini adalah keahlian khusus yang dipelajari guru. Ya udah, hari ini makan segini aja ya. Siapa mereka? Paman Niu, Paman Lang dan Paman Hu, mereka semua datang untuk membantu kita bekerja, orang-orang baik hati. Guru, kamu hebat banget. Guruku itu petani semangka. Semangka yang dia tanam enak banget. Oh gitu. Ya juga, aku mikir apa sih? Nggak mungkin kebetulan seperti ini. Siaki, makan yuk. Aduh. Aduh. Aku lupa kalian masih di sini, lagi melahirkan. Nenek, kami sudah selesai diranjang. Cucuku hebat banget. Nenek, kami nggak ngapa-ngapain. Kenapa enggak ngapa-ngapain? Habis pakai baju langsung enggak ngaku ya? Jangan ngomong sembarangan. Bajingan, bajingan, bajingan. Jangan ngomong sembarangan. Baiklah, kalau kamu tidak mengaku, mari kita coba lagi. Nenek cepat usir dia. Sie, kamu bisa berdiri. Hihi nenek. Aku yang menyembuhkan. Apakah penyakit Sie sudah sembuh? Belum sepenuhnya sembuh. Malam ini harus diobati lagi. Jobati sekali lagi. Bisa sembuh total. Ya. Hanya kakinya yang bisa sembuh, tapi masih ada racun di tubuhnya. Racun ini agak sulit diatasi. Oh begitu. Apakah yang dikatakan teman onlineku? Siaki bisa menyelamatkan Aye. Hanya bisa menyelamatkan kaki Aye. Ternyata racun ini hanya bisa diatasi oleh murid Jiu Tiansheng Shou. Ya kalian kenapa? Aku merasa. Siaki kamu hebat. Siaki terima kasih. Tidak usah terima kasih nenek, tenang racun suamiku. Aku akan mencari cara untuk mengobatinya. Bos Gu, aku menemukan murid Jiu Tiansheng Shou. Apa? Benar? Aku baru dapat kabar malam ini, murid Jiu Tiansheng Shou akan datang ke lelang Kyoto. Siapa yang bisa mendapatkan harta paling berharga akan mendapatkan kesempatan. Dia akan membantu. Murid Jiu Tiansheng Shou akan membantu. Ini undangannya. Jadi, racun Sie kita. Apakah bisa diselamatkan? Tapi, Sekarang siapkan mobil, aku langsung ke tempat acara. Baik, tapi Sie, kalau kamu bertemu murid Jiu Tiansheng Shou, bagaimana dengan Siaki? Hal itu nanti saja, aku sudah lama sakit.
Kekuatan luar negeri selalu mengincar. Aku harus cepat sembuh. Nenek. Apa itu lelang? Itu acara penilaian barang antik langsung. Lelang barang antik dan artefak. Banyak barang berharga dan makanan enak. Kedengarannya menarik. Nenek, aku juga mau ikut. Baiklah kalau begitu. Sie, kamu bawa Siaki ikut ya? Sekalian buat dia styling. Styling. Wow. Kalau kali ini benar-benar bisa bertemu. Murid dari Master Jiutian dan menikahinya. Bisa menyelamatkan nyawaku. Tapi aku sudah menikah dengan Cheng Siaki. Sudahlah. Nanti kita lihat saja. Suami. Aku cantik tidak? Cantik sekali. Kamu bilang apa? Ah. Tidak ada apa-apa. Ayo pergi. Sudah, tunggu apa lagi? Ayo. Aduh, tidak tahu juga. Setelah Siaki turun gunung, bagaimana keadaannya? Hatiku ini. Sulit untuk tidak khawatir. Video call Cheng Ze saja tanya. Guru, aku sudah sampai di kota Yun. Tapi malam ini ada lelang, ada barang berharga yang muncul. Aku harus pergi, selesai langsung cari Siaki. Baiklah, jangan sampai lupa. Iya, tenang saja. Xiaoli, kamu dengar tidak? Kaki Gusie sudah sembuh. Dia juga sudah menikah. Itu cuma rumor. Kakinya itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak mungkin sembuh. Semoga saja itu rumor. Kalau tidak, kamu yang dulu memutuskan pertunangan dengannya. Itu benar-benar rugi besar. Bos Gu sudah datang. Xiaoli, kamu lihat tidak? Kaki Gusie benar-benar sembuh. Wanita di sebelahnya, itu istrinya bukan. Tidak mungkin. Wow, nenek ternyata tidak bohong padaku. Di sini ada banyak makanan enak. Suami, kamu mau coba sedikit nggak? Kak Xie. Lama tidak bertemu, kakimu sudah sembuh ya? Kenapa tidak memberitahu aku? Pergi sana. Kamu ngapain? Kenapa dorong Xiaoli? Aku ngapain? Ini suamiku. Dia peluk suamiku. Aku nggak boleh dorong dia ya. Kak Xie, istrimu galak banget. Aku juga salah, tidak bisa mengontrol. Batas dalam berhubungan denganmu, pikirnya. Kita bisa seperti dulu lagi. Kak Xie, kamu galak banget. Pikirnya kita bisa seperti dulu lagi. Tahu nggak ada batas. Harus tahu diri, jangan macam-macam. Bos Gu, maksudmu apa ini? Walaupun Xiaoli sudah membatalkan pertunangan denganmu, kamu nggak perlu putus asa. Cari yang miskin kayak gini. Nikah aja. Kamu bilang siapa yang miskin? Kamu dong. Kamu berani pukul aku. Kamu berani pukul aku. Shiji, aku bilang, orang yang mulutnya kotor kayak kamu harus diingatkan, biar lain kali nggak ngomong sembarangan lagi. Kamu mau coba juga, babi bodoh. Kak Xie. Dia kasar banget. Keluargaku selalu menekankan pendidikan, kenapa kamu menikahi orang seperti ini? Aturan keluarga Gu, nggak boleh memukul orang. Memukul anjing, nggak masalah. Kamu bilang siapa anjing? Siapa yang nyambung ya siapa dong? Kamu bajingan.
Kak Xie, Teh hijau mati. Kamu masih berani ngomong. Pukul kamu, pukul kamu. Pukul. Sudah selesai. Setelah mereka, jangan pukul aku ya. Kamu bilang apa? Gak apa-apa, aku bilang capek, kita makan dulu yuk. Oke, ayo. Xiaoli, kamu nggak apa-apakan. Kamu tunggu saja, Xiaoli. Lelang sebentar lagi mulai. Pergi dulu ke lelang. Soal si jalang itu, nanti kita urus. Para tamu terhormat. Selamat datang di acara ini. Tema lelang kali ini adalah penilaian harta karun. Ada total 12 harta karun di sini. Sulit dibedakan mana yang asli, semua harta karun ini memiliki harga awal. 1 miliar, siapa yang bisa mendapatkan? Harta karun dengan nilai tertinggi akan mendapatkan kesempatan untuk dibentuk oleh murid Ju Tianxing Hou. Sekali kesempatan. 12 harta karun sulit dibedakan mana yang asli. Bagaimana caranya menemukan yang paling berharga? Harus dicari walaupun sulit. Murid Ju Tianxing Hou, kabarnya kemampuannya sudah melampaui Ju Tianxing Hou sendiri. Kemampuan pengobatannya sangat luar biasa. Bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang. Jangan lupa, orang di samping saya ini adalah Wakil Direktur Tianquan Treasure Pavilion. Nona Jiang, saya akan berusaha sebaik mungkin. Suami, bagaimana cara melelangnya? Lihat keberuntungan saja. Kalau tidak dapat bagaimana? Jadi harus melelang semuanya. Semuanya. Berikutnya kita akan melelang. Barang pertama, lukisan Sunset and Lonely Bird. Harga awal 1 miliar. Setiap penawaran, minimal 100 juta. Lukisan Sunset and Lonely Bird. Dibuat oleh Tang Bohu dari dinasti Ming. Jika asli, harganya tidak ternilai. Lihat gunung yang tinggi dan air yang mengalir. Cahaya senja yang indah, sangat menakjubkan. Lukisan ini asli. 1 miliar 100 juta. Suami, apa ada trik khusus dengan barang-barang lelang ini? Bagaimana menentukan yang paling berharga? Semakin tua usianya, dibuat oleh orang terkenal, terutama barang-barang kerajaan. Atau barang antik yang lebih tua dan utuh. Akan lebih berharga. Baik suami. Semua makhluk memiliki jiwa, dewa yang maha kuasa. Mata palsu yang menghancurkan ilusi. Lukisan ini penuh dengan energi keberuntungan, hampir meluap. Ini harta yang berharga, 2 miliar. Ada yang mau menaikkan harga. 2 miliar sekali. Terjual, orang kampung tetap saja orang kampung. Percaya saja apa kata orang. Masih menawar 2 miliar. Benar, orang kampung. Kamu punya uang. Aku tidak punya. Tapi suamiku punya. Kamu sombong apa? Kau pikir bosku akan? Diam, dia istriku. Kamu sombong apa? Xiao Yun tidak bermaksud begitu. Kakak Xie jangan marah. Suamiku tidak marah, dia hanya membelaku, benarkan suami. Master Shangquan. Apakah ini asli? Jika dilihat sekilas kertas lukisan ini, kertasnya agak baru. Tidak sesuai dengan usia lukisan. Jadi saya pikir ini palsu. Tapi saat mengambil lukisan, saya perhatikan. Di pojok kiri bawah ada 2 cap. Kangxi dan Qianlong, keduanya pernah mengoleksi lukisan ini. Saya salah lihat. Ini asli. Nilainya jauh lebih dari 2 miliar. Apa? Lihat, tidak rugikan. Sial, dia berhasil lagi. Aku tidak percaya. Lain kali kamu masih bisa seberuntung ini. Selanjutnya, adalah barang lelang kedua. Patung wanita 3 warna. Harga awal 1 miliar. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10 juta. Patung wanita 3 warna ini bentuknya unik. Permukaan glasirnya cerah, tanpa cacat. Warnanya cerah. Dari era Tianbao. Nilainya juga tak ternilai. Lelang satu lukisan butuh setengah jam, kalau 12 barang dilelang.
Bukan sampai jam 12 malam. Hampir. Tidak bisa, jam 9.30 harus pergi untuk mengobati kaki. Kayaknya kita harus menawar barang lelang termahal di sini. Lalu pergi obati kaki dulu, baru kembali untuk menghadapi murid Jiu Tian Shengshu ini. Kamu tahu cara menemukan yang termahal. Nggak tahu. Nggak tahu kamu ngomong apa sih? Kamu yang ngomong nggak jelas, ngomong kayak petir berputar. Dek, teriak-teriak apa? Kalau berani, cari yang termahal. Aku memang punya kemampuan itu. Kalau begitu cari, kalau nggak ketemu, kamu harus berlutut dan sujud 10 kali padaku. Kalau aku ketemu, kamu harus sujud 100 kali padaku. Kok nggak berani? Apa yang nggak berani? Kalau kamu bisa ketemu, aku akan berlutut dan sujud 200 kali. Oke, sepakat. Kak pembawa acara, bolehkah aku langsung menawar barang termahal di sini? Tentu saja, tapi kamu hanya punya satu kesempatan memilih. Kalau pilihanmu salah, maka kamu tidak bisa memilih barang lain lagi. Semua makhluk memiliki jiwa, kepalsuan hancur, mata hukum menyatu. Barang termahal ada di dalam kepala singa batu itu. Gila, Cheng Xiaqi. Dari semua barang berharga ini, yang paling tidak berharga adalah itu, kepala singa batu itu. Terlihat masih baru, kayaknya bukan barang berharga. Kalian percaya atau tidak, bukan uang kalian yang dipakai. Suami, percaya padaku, pasti benar. Abang Xie, Cheng Xiaqi ngomong sembarangan nggak masalah. Tapi kalau benar-benar dibuka, dan isinya bukan itu, maka muka keluarga Gu akan dia buat malu. Berapa persen keyakinanmu? 100%. Kamu benar-benar nggak tahu tinggi rendahnya langit. Aduh, tebalnya tanah aku nggak tahu, tapi sebentar lagi kamu akan sujud. Kamu, Sudahlah, karena ini pilihan Xiaqi. Meskipun hanya 1%. Aku juga percaya. 10 miliar. Bos Gu Xie kakak Jiang Nona. Bos Gu sangat menyayangi istrinya. Jangan buang-buang uang. Jangan ikut campur urusan orang lain. Buang-buang uang juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ada yang mau menawar lagi. 10 miliar sekali. Deal. Shangkuan Master. Patung singa batu itu. Ada cerita apa? Patung kepala singa batu ini cuma buatan modern. Baru. Cheng Xiaqi, tunggu aja sampai kamu sujud padaku. Kalian nggak benar-benar berpikir, ini cuma patung kepala singa batu biasa. Mungkin ada rahasia di sini. Hari ini, akan kubuka mata kalian. Apa? Segel kerajaan. Segel kerajaan yang hilang selama ribuan tahun. Ternyata ada di dalam kepala singa. Pemandangan ini bisa membuka gerbang langit. Tidak ada yang bisa menandinginya di dunia ini. Tidak mungkin. 200 sujud, deh. Bagaimana kamu menemukannya? Kamu curang. Aku nggak percaya. Peduli kamu percaya atau nggak? Kamu sujud atau nggak? Aku nggak percaya. Aku nggak mungkin sujud padamu. Mau kabur? Diam. Selamat Bos Gu, nilai segel kerajaan. Tidak ada barang antik lain yang bisa menandinginya. Acara lelang ini selesai lebih awal. Sesuai kesepakatan, murid 9 langit suci akan tiba di ruang jamuan pukul 10. Anda bisa langsung ke sana. Tunggu, jam 10. Sekarang jam berapa? Jam setengah 10. Waktunya mengobati kaki, ayo cepat pergi. Tapi murid 9 langit suci. Aduh, mengobati kaki lebih penting, ayo. Aneh. Sejak masuk ke ruang jamuan ini, aku merasa ada aura benda milik adik seperguruanku. Semakin kuat sekarang. Sekarang semakin kuat. Apakah adik seperguruan juga ada di ruang pesta ini?
Apakah dia adik seperguruanku? Tapi aku dan adik seperguruan sudah lama tidak bertemu, aku juga tidak tahu. Sekarang dia seperti apa? Oh iya. Ada juga potret yang diberikan guru kepadaku. Bagaimana ini untuk mengenali? Ya sudah. Kejar saja dan tanya langsung. Tas uang ini kenapa tidak ada uang sama sekali? Apa yang kamu sulam itu ayam? Padahal itu burung phoenix besar di gunung. Aku pasti akan mengambilnya kembali. Adik seperguruan. Siapa kamu? Aku kakak seperguruanmu, sudah lama tidak bertemu. Kamu sudah setinggi ini. Guru kakak seperguruan. Apakah kamulah murid dari tanganku ajaib 9 langit? Benar. Aduh, kakak seperguruan sudah lama tidak bertemu. Aku awalnya tidak mengenalimu. Kakak seperguruan juga karena tas uang ini. Baru bisa memastikan. Tas uang ini milik Cheng Xiaqi ternyata. Juga murid dari tanganku ajaib 9 langit. Adik seperguruan, ada apa? Kita bicara di ruang pesta saja. Selanjutnya adalah acara puncak malam ini. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut murid dari tanganku ajaib 9 langit, Tuan Xia Chengze. Murid dari tanganku ajaib 9 langit. Ternyata seorang pria. Murid dari tanganku ajaib 9 langit. Adalah pria. Ini. Meskipun dia bisa menyelamatkan nyawa Bos Gu. Bos Gu juga tidak akan menerima. Jadi siapa yang memenangkan barang lelang termahal itu? Adalah Tuan Gu Xiegu, tapi dia baru saja ada urusan mendadak dan pergi. Asistennya ada di sini. Asisten Wang mana? Sudah. Perawatan terakhir selesai dengan sukses. Ini sudah selesai. Sekarang kamu coba bangun dan melompat 2 kali. Melompat 2 kali. Kakiku. Kakiku benar-benar sembuh total. Hebat kan aku? Bos Gu ada masalah besar. Apa yang terjadi? Murid Jiu Tian Sheng Shou. Dia. Adalah penipu. Bukan penipu tapi. Dia seorang pria. Pria. Aku berpikir, kecuali Anda tidak mempermasalahkan gender, mau pergi ke luar negeri, dan menikah dengannya. Gender harus dipermasalahkan. Iya, masih mau ketemu dengannya. Ah, tidak jadi. Kamu mau menikah dengan siapa lagi? Sebenarnya. Sebenarnya apa? Sudahlah, Jiu Tian Sheng Shou. Bisa-bisanya menyuruhku menikah dengan pria. Mungkin cuma bercanda. Tidak apa-apa. Ah, kamu ini pria. Bicaranya kok seperti wanita. Ah, sudah kubilang padamu. Jangan percaya Jiu Tian Sheng Shou atau ceker ayam tanpa tulang. Hanya aku yang bisa menyembuhkanmu. Nenek aku ke kantor dulu. Baik, Dah.
Sejak Siaki menikah ke sini, sifat Aye jadi lebih ceria. Siaki benar-benar bintang keberuntungan keluarga kita. Siaki, kamu kenapa? Siaki, jangan-jangan kamu hamil. Hamil. Suamiku. Kita harus bercinta. Sangat mungkin kita setiap malam bercinta. Nah itu dia. Pasti hamil deh. Benarkah? Kalau gitu hadiahku mana? Gampang kok, semua bisa diatur. Mau berapa nenek kasih? Nanti kita berdua ke Sie. Kasih tahu kabar baik ini ke Sie. Suruh Sie bawa kamu ke rumah sakit buat cek. Makan banyak-banyak. Ayo. Cukup nenek. Adik junior ini nomor kontak pribadi aku. Kalau ada masalah langsung hubungi aku. Aku bakal langsung datang. Aku nggak percaya ada orang kayak gini. Masak aku nggak bisa dapetin Gusye. Kak Sie. Kak Sie. Kamu ngapain sih? Kak Sie, aku dengar kamu udah balik kerja di kantor. Aku sengaja masak sup buat kamu biar sehat. Gak usah. Satpam antri Nona Jiang pulang. Kak Sie, jangan gini dong. Aku tahu kamu masih nyesel sama aku, tapi dulu orang tuaku yang maksa aku batalin tunangan ini, bukan keinginanku. Sekarang ngomongin ini gak ada gunanya. Aku udah punya istri. Tapi dia bukan orang yang bisa nyelamatin kamu. Maksud kamu apa? Sebenarnya aku Mas, aku hamil. hamil. Kayak kamu yang gila-gilaan gini. Hamil juga nanti jatuh keguguran. Aku datangnya nggak pas ya. Kalau tahu dia datang, aku nggak bakal datang. Pergi sana. Kok dia ada juga, sial banget. Nenek. Siaki bilang hamil itu gimana? Siaki tuh dari pagi terus mual-mual. Aku rasa dia udah hamil. Kamu temenin dia ke rumah sakit buat cek. Nenek, aku sama dia gak ada apa-apa. Dia cuma. Cuma apa? Kamu gak bisa. Kenapa aku gak bisa? Ini masalah dia. Siaki bilang, guling-guling di kasur. Sebenarnya cuma peluk aku, terus guling-guling di kasur. Kenapa kamu nggak cepetan? Siaki nggak ngerti. Kamu juga nggak ngerti. Bikin nenek senang sia-sia. Nek, aku keracunan parah. Belum tahu bisa bertahan hidup atau enggak. Aku nggak mikirin punya anak dulu. Ah, udah aku bilangin. Racunmu bisa aku obatin. Abang Sie, sebenarnya aku ini muridnya Jiu Tiansheng Shou. Apa?
Kamu muridnya Jiu Tiansheng Shou? Jangan bercanda deh. Aku kenal keluarga Jiang selama ini. Nggak pernah dengar kamu punya latar belakang kayak gitu. Lagian, muridnya Jiu Tiansheng Shou. Bukan cowok ya? Itu kakak seniorku. Nyonya tua, sebelumnya. Memang keluarga Jiang yang salah, tapi soal ini, aku nggak perlu bohong sama nenek. Apalagi aku juga baru tahu. Ternyata aku ini, orang yang ditakdirkan nyelamatin Abang Xie. Kalau nggak percaya, aku bisa ajak kakak seniorku ke sini buat jadi saksi. Nggak nyangka setelah turun gunung. Benar-benar ketemu adik junior. Si cewek kecil itu bilang apa? Dia bilang, setelah turun gunung, hidupnya bisa beradaptasi. Baik-baik aja, bilang tunggu hidup di bawah stabil. Nabung cukup, mau ajak Shifu nikmati hidup. Kamu yakin itu dia yang bilang? Iya, bener kok. Nggak mungkin deh, si cewek kecil itu. Setiap hari cuma makan minum doang. Paling baik hatinya. Cuma mau nabung buat beliin aku obat. Kapan bisa ngomong? Ajak aku nikmati hidup gitu. Kamu nggak salah orang kan? Nggak mungkin. Tas uang adik junior itu aku kenal. Ah, Siaki. Kalau tiba-tiba jadi ngerti. Itu artinya dia nggak baik-baik aja di keluargaku, nggak boleh. Aku harus pergi menemuinya, wah Shifu. Telepon adik seperguruan. Halo adik. Shi Xiong, aku di grup Gu, ada masalah. Bisakah kamu datang sekarang? Oke, tunggu aku. Shifu, adik seperguruan sepertinya benar-benar ada masalah, aku akan pergi melihat. Shifu akan ikut denganmu, baiklah. Shi Xiongku akan sampai dalam setengah jam. Hah, bicara begitu percaya diri. Meskipun kamu benar-benar murid 9 langit suci, apa yang bisa kamu lakukan? Aku bisa menyelamatkan nyawa kakak Xie. Kamu pikir, kakak Xie, apakah akan memilih kamu yang tidak punya apa-apa? Atau memilih aku? Kakak Xie, dia mencubitku. Aku tidak hanya akan mencubitmu, aku juga akan mengemudi dan menabrakmu, anak anjing kecil. Kakak Xie, dia bilang aku anjing. Dia juga bilang akan menabrakku. Sangat kasar. Halo Shi Xiong, Yadi. Lantai 6, ruang paling dalam, kantor direktur. Nenek, kakak Xie. Shi Xiongku sudah sampai di bawah, segera naik. Tunggu, kalian berdua, apa yang kalian lakukan? Aku adalah kakek mertua bos Gu kalian. Ada urusan dengannya. Kakek mertua. Jangan bercanda, bos Gu kami siapa? Mana mungkin punya kakek mertua seperti kamu? Kalau tidak percaya, telepon saja dia. Kamu tahu betapa sibuknya bos Gu kami. Untuk seorang pengemis seperti kamu, meneleponnya. Cepat pergi. Kamu juga ini. Grup Gu ini, bahkan seorang satpam, suka menjilat, bagaimana mereka memperlakukan Siaki. Aku bilang, pengemis ini, masih di sini apa? Diam. Bilang Shifuku pengemis. Ini baru pengemis, tahu tidak? Shifu, ayo pergi. Kita cepat pergi, jangan sampai Siaki menunggu lama, adik seperguruan bilang. Dia di kantor direktur, pasti di sana, ya baiklah. Itu kakak senior saya datang. Adik Junior. Kakak senior, akhirnya kamu datang. Tidak hanya saya, Shifu juga datang. Shifu, di mana? Shifu tidak.
Tidak apa-apa, saya akan meneleponnya. Kakak senior, tentang Shifu, kita bicarakan nanti. Sekarang, cepat konfirmasi dengan mereka. Identitas saya. Anak perempuan ini lagi, kenapa setiap kali melihatnya? Rasanya sangat familiar. Konfirmasi apa? Konfirmasi bahwa saya adalah adik juniormu, murid dari Jiu Tiansheng Shou. Apakah perlu dikonfirmasi? Kamu memang begitu. Apa, kakak Xie? Maaf ya. Halo, muridku yang baik. Barusan satpam yang kita tahan melaporkan kami sebagai pencuri. Sekarang saya di kantor polisi, setelah kamu selesai urusan Siaki. Bawa dia ke sini, bantu saya menjelaskan. Baik, Shifu, adik junior. Shifu ada masalah sedikit. Kita ke sana dulu untuk menemuinya. Maaf. Bukan, kamu duluan. Aduh, tidak terpikir. Zhang Ruoli ini benar-benar murid dari Jiu Tiansheng Shou. Xie, kalau begitu, hanya dia yang bisa menyelamatkanmu. Tapi, kamu dan Siaki sudah menikah. Salah nenek, demi keluargaku punya keturunan. Saya terlalu terburu-buru. Nenek, apa menikah? Apa menyelamatkan nyawa? Kalian bicara apa? Kami. Ini adalah pilihan penyelamat nyawa. Bisa menyelamatkanmu selama setahun. Setahun kemudian jika masih ingin hidup, menikahlah dengan muridku. Tidak ada apa-apa, kita pulang dulu. Nenek, kita pulang. Ini dia. Kakak senior, Shifu kena masalah apa? Itu semua untuk menyelamatkanmu, Gu Group. Satpam di gedung itu sudah di sana. Nanti, kamu harus jelaskan dengan baik ke Shifu. Ayo pergi. Shi Xiong itu. Aku baru ingat, sudah lama nggak telepon Shifu, aku takut dia marah sama aku. Halo Shifu, kami sudah sampai di depan pintu. Ya, kami akan masuk sebentar lagi. Nggak usah di sini aja. Shifu. Anda baik-baik saja, baik-baik saja. Polisi itu memang adio. Dia suruh aku bikin laporan. Lalu nasehatin aku beberapa kali. Ya udah, akhirnya aku dibolehin keluar. Anda baik-baik saja, itu yang penting. Kamu ketemu Shimei belum? Dia baik-baik saja kan? Baik-baik saja kok, Shimei itu. Sudahlah, anak kecil yang gak tahu diri itu. Pasti main sendiri lagi. Ya sudah. Karena Shimei baik-baik saja, maka gurumu ini akan kembali ke gunung buat main game. Musim ini. Belum naik rang nih. Wahaha. Untung aja hampir ketahuan. Ternyata itu adalah Jiu Tiansheng Shou. Tapi sekarang Jiu Tiansheng Shou dan muridnya sudah pergi. Gak ada yang bisa ungkap identitasku lagi. Gu Xie, kamu harus jadi milikku. Xie, kamu punya rencana apa? Zhang Ruoli, dia adalah murid Jiu Tiansheng Shou. Kamu harus nikah sama dia biar bisa selamat. Tapi kalau begitu, kamu harus cerai sama Siaki. Nenek, aku dan Siaki itu kan cuma hubungan transaksi. Asal kasih dia lebih banyak uang, dia pasti setuju. Memang begitu sih. Tapi Siaki ini, aku cukup suka sama dia. Kapan kamu mau bilang soal cerai ini? Hari ini sudah agak malam, besok saja. Nggak usah tunggu besok. Aku nggak setuju, aku nggak mau cerai. Siaki, Hei kamu Gusie si kaki babi. Tak punya hati, meskipun aku hanya mengincar uangmu. Aku tidak mengambil banyak,
Apalagi kakimu ini aku yang sembuhkan. Beri imbalan sedikit kenapa? Aku tidak bilang apa-apa, tapi Master Jiutian bilang, aku harus menikah dengan muridnya, kalau tidak aku akan mati. Sudah kubilang padamu, kakimu bisa aku obati. Pokoknya jangan pikirkan cerai. Siaki, sebenarnya kalau kamu cerai dengan Xie, kamu tidak akan rugi, kalian berdua cerai. Harta keluarga Gu bisa kamu bagi setengah. Benarkah? Ya? Setengah harta itu berapa sih? Banyak uangnya. Banyak banget. 90 miliar loh. Baiklah nenek, aku akan cerai sekarang. Cheng Siaki, kamu senang ya cerai denganku, lihat sikapmu ini. Bilang saja bukan karena uang. Ya aku memang karena uang, kenapa? Selain kakimu pincang, sifatmu juga buruk, masih kurus kering lagi. Kamu punya apa selain sedikit uang? Cucu menantuku ini bicara. Sangat objektif. Ayo. Sekarang juga kita cerai. Ini sudah yang ke-23 kalinya permohonan cerai kalian. Ditolak. Yakin mau lanjut mengajukan lagi? Jadi, alasan penolakan kali ini apa? Alasan cerai yang kalian ajukan. Hanya 4 kata. Tidak mau hidup bersama. Selain tingkat plagiatnya 98%. Juga menunjukkan sikap kalian yang asal-asalan dalam bercerai. Bagaimana caranya supaya bisa cerai? Pertama buat analisis masalah perkawinan 10.000 kata. Lalu analisis kepribadian 10.000 kata. Terakhir tambahkan kenangan indah 10.000 kata. Tingkat plagiat keseluruhan. Harus di bawah 0,01% baru dianggap lolos. Ini terlalu memaksa orang ya. Jadi, rumah tangga yang harmonis itu segalanya lancar. Kalian berdua, sampai 23 kali mengajukan cerai saja masih. Semua bisa dilalui. Pasti jodoh dari langit. Stop, pernikahan ini. Aku pasti bercerai. Siapa saja yang berhasil mendapatkan kuota perceraian? Alasan perceraian yang kalian ajukan kali ini. Total 30.000 kata. Tingkat plagiarisme 0001. Sudah lolos pemeriksaan awal sistem. Kamu memang hebat. Kalau aku yang menulis 30.000 kata itu, mungkin sampai kamu dikubur, aku belum selesai menulis 300 kata. Selanjutnya, silakan kalian berdua mengikuti tes. Silakan kalian selesaikan 5.000 soal ini dalam 1 jam. Apa-apaan ini? Tolonglah. Aku datang untuk bercerai, bukan untuk ikut ujian masuk perguruan tinggi. Pernikahan dan ujian masuk perguruan tinggi itu sama. Sama-sama hal besar dalam hidup. Harus melalui tes. Contek sedikit. Maaf kalian berdua, karena kalian tidak menggunakan pulpen 05. Jawaban kali ini dibatalkan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, silakan datang lagi lain kali. Gusie. Kamu bilang pernikahan ini masih mau bercerai atau tidak? Bagaimana kalau kita? Hei, Gusie. Kakak Xie, Bukan. Dari mana kamu muncul? tidak penting. Yang penting adalah, kakak Xie sekarang keracunan parah, hanya aku yang bisa menetralkannya. Bercanda, kamu bisa menetralkan racun, kamu paham pengobatan. Aku murid dari tangan suci 9 langit. Guruku bilang, racun yang menyerang kakak Xie hanya bisa dinetralkan dengan menikahiku, kalau tidak,
Pasti meninggal. Menikah bisa menyembuhkan penyakit. Kamu bukan promosi terselubung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kan? Percaya atau tidak, kakak Xie sekarang dalam keadaan darurat. Aku bawa dia pulang dulu. Gu Xie. Apa yang terjadi? Kondisi Gu Xie sangat buruk, biar aku lihat. Minggir, Nyonya tua. Itu semua karena Cheng Xiaqi yang membuat kakak Xie terluka. Kebetulan aku lewat kantor catatan sipil dan melihat Cheng Xiaqi tidak tahu apa yang. Dikatakan kepada kakak, SIYE Sangga kakak, Aku SIYE tidak Mantadera. melakukannya, Nenek. Tolong percayalah padaku. Nenek, tolong percayalah padaku. Tentu saja nenek percaya padamu. Kalau begitu, nenek tidak percaya padaku. Mengapa aku harus percaya padamu? Nyonya, jangan lupa, sekarang hanya aku yang bisa menyelamatkan kakak Xie. Nenek, dia bilang, Gu Xie hanya bisa hidup jika menikah dengannya. Apakah ini benar? Apa? Tapi. Omong kosong seperti ini, bagaimana mungkin dia? Dokter Sembilan Langit adalah dokter terkenal di dunia. Kita harus mendengarkan perkataannya. Cheng Xiaqi, sekarang kamu percayakan, yang bisa menyelamatkan kakak Xie adalah aku. Dan kamu, Cheng Xiaqi, hanyalah bidak. Keluarga Gu, Racun Gu Xie, aku sudah menetralisir sebagian besar. Mengapa dia masih keracunan? Tidak bisa. Aku harus kembali dan bertanya pada orang tua itu. Adik perempuan mencuri jalannya. Orang tua. Xiaqi, kenapa kamu kembali? Ceritanya panjang. Orang tua, cepat bantu aku hitung racun Gu Xie. Bagaimana cara menetralisirnya? Cara menetralisirnya, bukankah dia menikah denganmu? Kenapa dia belum sembuh? Apa? Aduh, tidak baik, situasinya berubah. Situasi apa? Awalnya, aku menghitung bahwa kamu akan menghadapi bencana besar. Hanya dengan menikah dengan Gu Xie, baru bisa diatasi, tapi tidak disangka. Cara mengatasinya. Ternyata, dia yang menanggung bencana untukmu. Menanggung bencana untukku. Orang tua. Maksudmu? Benar. Dia akan mati untukmu. Kamu akan kehilangan dia. Tidak mungkin. Guru, pasti ada cara untuk menyelamatkannya, kan? 9 bintang berjalan lancar. Meredupkan kejayaanku. Bencana kalian memang bisa diatasi. Hanya saja, ada orang jahat yang mengganggu. Dan terus menghalangi penyelesaiannya. Orang jahat. Apakah itu Jiang Ruoli? Bagaimanapun, aku akan ikut turun gunung bersama. Mari kita lihat keadaan Gu Xie. Baik. Hei Gu Xie. Kamu bilang pernikahan ini. Apakah kita masih bercerai atau tidak? melihat sikap Gu Xie, sepertinya masih belum bisa bercerai. Tidak bisa. Aku harus mencari cara membuatnya keracunan. Atau, lebih baik jangan. Gu Xie. Serangga kecil itu diberikan oleh Xia Chengze kepadaku. Asal serangga itu diambil, Gu Xie akan segera sadar. Jangan khawatir Nyonya, kakak Xie akan segera sadar. Tapi Anda juga tahu, jika ingin sembuh total, harus menikah denganku. Biarkan Xie sadar dulu. Jika Xie tidak sadar, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Orang tua sialan. Tunggu saja. Sekarang tidak ada masalah lagi.
Kakak Xie. Bagaimana bisa begini? Xie Chengze bilang, begitu serangga itu diambil, orang yang keracunan akan segera sadar. Apa yang terjadi di dalam? Apakah Xie sudah sadar, Nyonya? Tunggu sebentar, orang tua sialan itu masih menunggu di luar. Jika aku tidak bisa menyembuhkan Gu Xie, dia pasti tidak akan membiarkanku pergi. Apa yang harus aku lakukan? Benar, Xie Chengze. Shi Xiong, cepat datang ke keluarga Gu. Aku ada urusan penting denganmu. Bau darah yang sangat kuat. Apa yang terjadi, adik kecil? Shi Xiong, serangga yang kamu berikan kepadaku. Aku tidak sengaja melemparkannya ke tubuh Gu Xie. Tapi bukankah kamu bilang, serangga itu tidak mematikan? Dan selama bisa jatuh, pasti tidak apa-apa. Sudah aku buang. Kenapa Gu Xie masih belum bangun? Aku lihat dulu, jangan panik. Tidak seharusnya begitu. Tidak, dia tidak keracunan serangga, tapi racun jahat yang lain. Racun jahat. Lalu bagaimana? Tunggu, kenapa aku merasakan aura guruku? Jun Rongshan Sui Wen Yuan. Nona, apakah ini tempatnya? Nona. Benar, yang baru datang. Bahkan bos Gu, Nyonya Gu tidak kenal. Lain kali aku akan menghitungmu. Ayo pergi. Suara mati itu, Chengze. Dia juga di Gumenshan. Shi Xiong juga datang ke sini. Kapan dia datang ke Yuncheng? Dia sudah lama datang, kenapa kamu tidak melihatnya? Tidak. Aneh, Shi Xiong bilang. Kalian sudah bertemu, dan kamu meminta bantuannya. Tunggu, aku tahu orang kecil itu. Bagaimana kejadiannya, ayo. Ternyata aku terlalu banyak berpikir. Shi Xiong, jangan urusi hal itu dulu. Cepat bantu aku pikirkan, bagaimana menyembuhkan racun Gu Xie. Kamu tanya aku bagaimana menyembuhkannya. Jangan bercanda, Shi Mei. Ilmu pengobatanku masih kamu yang ajari. Kamu saja tidak paham. Masih berharap padaku. Jangan dengarkan omongannya. Shi Xiong, aku ini Shi Mei-mu. Jangan dengarkan omongannya. Shi Xiong, aku ini Shi Mei-mu. Ayo, Kakek, kamu sebenarnya paham apa? Shi Xiongmu, pergi ke acara lelang harta karun. Pulang bilang bertemu denganmu, sebenarnya dia bertemu. Bukan kamu, tapi ada orang yang menyamar sebagai dirimu. Acara lelang harta karun adalah murid Jiu Tian Shengshou yang hadir di sana. Benar. Jadi, dia adalah murid dari 9 langit suci. Betul. Jadi, kamu adalah 9 langit suci. Hei Jiang Ruoli, berani-beraninya mencuri kantong uang kecilku. Kamu menggunakan ini untuk menyamar sebagai diriku. Aku akan memukulmu sampai mati. Kantong uang, guru. Aduh muridku yang baik. Guru biasanya melihatmu, kamu tidak buta kan? Suruhmu mencari adik junior sesuai gambar. Kamu malah salah, kamu. Gambar Sishi atau Diao Chan. Ruhwa. Apa? Lihat guru, sebenarnya ini. Anda tidak bisa sepenuhnya menyalahkan saya, gambar yang Anda berikan. Tidak sejelas kantong uang ini, tapi... Apakah kamu benar-benar adik juniorku? Guru ada di sini, tidak mungkin palsu. Adik junior. Kakak senior. Adik junior, kakak senior mencarimu.
Susah sekali mencarimu. Ah, Ah, ah. Hei Xia Chengzi, tidak mengenali identitasku. Sudahlah, kamu malah berani menipu. Dengan kemampuan pengobatanmu yang pas-pasan, berani menyembuhkan orang. adik junior, kata-katamu itu salah. Aku tidak bisa disebut menipu. Aku ini mencari uang dengan kemampuan. Menghormati guru. Sudahlah, kalian berdua. Jangan berdebat, sekarang yang penting. Yang paling penting adalah menyelesaikan si penipu ini. Apa itu? Kalian bicara dulu. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Kamu pergi apaan? Berhenti. Nenek. Tolong, Cheng Xiaqi mau membunuhku. Jiang Ruoli, kamu berhenti. Nenek, Cheng Xiaqi gila. Dia tidak hanya mau membunuhku. Dia juga mau membunuh kakak Xie. Nenek, jangan dengarkan omong kosong Jiang Ruoli. Dia yang pertama kali menyamar sebagai saya. Sebenarnya sayalah murid dari Guru Sembilan Langit. Ini adalah Guru Sembilan Langit. Ini adalah murid utama Guru Sembilan Langit. Halo keluarga, halo nenek. Nenek, jangan dengarkan dia. Diamlah. Masuk akal. Kenapa kamu buang sampah sembarangan? Buang sampah sembarangan di rumah saya, kena denda 50. 50 juga kurang. Kalau begitu 5 miliar. Melindungi lingkungan. Tanggung jawab semua orang. Xiaqi, saya tidak salah dengarkan. Kamu benar-benar murid Guru Sembilan Langit. Nenek, tes pendengaran Anda sempurna. Tidak salah dengar. Baiklah. Ada orang, cepat usir benda sial ini. Keluar dari keluarga Gu. Ya, Nenek, jangan dengarkan. Cheng Xiaqi ini penipu. selamat tinggal. Sampai jumpa di episode berikutnya. Halo? Anda dipanggil apa? Dipanggil Jiu kakak atau SHU kakak? Nenek, bukankah sebelumnya Anda kenal guru saya? Sebelumnya dia, atas nama kakek saya, menikahkan saya. Kamu kakak gua-guai. Betul adik Donggan. Hahaha. Ayaya. Kakak gua-guai, kamu memang tampan luar biasa. Mengalahkan Lan juara nasional. Adik Donggan. Kamu juga mengalahkan Sao Jun. Malu sampai Yuhuan. Ini terlalu berlebihan. Biasanya tidak terlihat guru begitu berbudaya. Saya merasa seperti ada sesuatu. Lupa. Benarkah? Shixiong, kamu kesini. Untuk apa? Aku akan menyelamatkan orang. Aku di sini untuk menyelamatkan orang. Monsieur Buruk. Air. Air. Suami. Karma. Air. Apakah dia mau? Biarkan aku datang. Suamiku. Aku hanya ingin minum. Kau akan membunuh suamimu? Kemari. Kami baru saja bicara. Hei, aku lupa. Tapi tidak apa-apa, tuanku. 9 hari Tuhan,
Dia sudah di sini. Dia pasti bisa memecahkan racun. Sekarang saatnya bagi penjahat untuk menyingkirkan. Dasar menyeluruh. Kimia. Ketika dia memuntahkan darah hitam, akan benar-benar siap. Gugu Xie. Darah merah cerah tidak baik. Mengapa perampokan ini belum terpecahkan? Bagaimana ini bisa dilakukan? Bagus sekali. Tidak seharusnya. Hang Hom mengikuti hidupnya. Kombinasi. Saudara Zhuguai Xie masih bisa. Apakah Anda menyimpannya? Simpan dan simpan, yakinlah. Nasib Xie dan Xiaqi telah berubah. Hanya berkahnya sendiri. Kerugian yang relatif dangkal dan terurai. Akan lebih baik untuk sementara waktu. Saya ingat bahwa berkah terlalu dangkal. Kita harus mengumpulkan kebajikan dan berbuat baik. Apa yang bisa saya lakukan untuk Gu Xie? Keberkahnya adalah kebutuhan. Lakukan hal-hal baik. Membantu orang miskin. Anda dapat mengakumulasikan. Ini mudah. Hal terakhir yang kita miliki di Gu adalah uang. Pembantu rumah tangga. Hei, tidak. Adik Donggan, aku kasih tahu ya. Uang bantuan ini harus ada hubungannya dengan Xie. Tapi tidak boleh diambil dari harta keluarga yang ada. Kalau tidak, malah merugikan berkah Xie. Ini. Gak apa-apa, aku akan cari cara cari uang. Pak Tua, masih kurang berapa? 1 miliar. Wah, banyak juga. Nyonya, tidak baik, ada masalah besar. Kyoyaga Zhang cari hila. Gila gimana? Kakek Jiang keluarkan pengumuman bilang nyonya kita menyalahgunakan kekuasaan, mau bunuh cucunya. Dia bilang harus ada penjelasan. Jiang Ruoli ini, kok kayak plester aja. Sulit banget dihilangkan, jangan-jangan aku ada hubungan buruk sama dia di kehidupan lalu. Kehidupan lalu. Hei. Xiaqi, jangan bilang. Kamu sama Jiang Ruolai. Memang ada hubungan. Aku sama dia. Kamu sama Jiang Ruolai. Memang ada hubungan. Aku sama dia. Serius nih. Kamu adalah reinkarnasi Fu Sheng Xingjun, kehidupan sebelumnya. Adalah leluhur keluarga Jiang. Menurut silsilah reinkarnasi, dia harus memanggilmu nenek buyut. Ada hal baik gini. Kalau begitu, harta keluarga Jiang, apakah ada bagianku? Secara logika. Begitulah. Kalau gitu gampang, Pak Tua, Nenek, kalian tunggu di sini, 1 miliar saja. Gampang. Kakek, kamu tidak akan percaya. Cheng Xiaqi itu. Dia keterlaluan, langsung bawa golok. Mau bunuh aku. Sudah Xiaoli, sudah aman. Pengumuman sudah keluar belum? Aku pasti akan menuntut keadilan untuk Xiaoli. Tidak perlu keluarkan pengumuman, nenek moyangmu datang langsung ke sini. Bagaimana kamu bisa masuk? Aku. Laodeng kunci pintu rumahmu ini. Benar-benar kayak lobak kosong. Kelihatan bagus tapi gak ada gunanya. Kamu ini masuk rumah orang tanpa izin. Kalau gitu laporkan saja ke polisi. Bajingan, aku belum pernah lihat orang sebejat kamu. Anjing yang sok jagoan. Aku juga berpikir begitu, cucumu. Kamu. Cheng Xiaqi di keluarga Gu. Aku ada yang melindungimu, tapi ini keluarga Jiang. Gak boleh kamu berbuat semaumu. Keluarga Jiang kenapa? Aku ini leluhur keluarga Jiang. Seluruh harta keluarga Jiang, milikku. Semuanya milikmu. Cheng Xiaqi, kamu benar-benar gila ya? Kakek, lihat apa yang dia katakan. Sebenarnya aku menghormati hubungan dengan keluarga Gu. Gak mau sampai merusak hubungan. Tapi karena kamu datang ke sini hari ini, berbuat onar di keluarga Jiang.
Berarti kamu gak tahu diri, ayo. Bawa perempuan gila ini keluar. Terapkan hukum keluarga. Siap. Tunggu. Kenapa? Takut ya? Cheng Xiaqi, aku kasih tahu, keempat orang ini, semua adalah jagoan terbaik di kota ini. Kalau kamu jatuh ke tangan mereka, gak mati pun pasti babak belur. Baru bisa keluar dari ruangan ini. Kecuali Apa? Kecuali kamu berlutut sekarang, sambil menyembah dan minta maaf padaku. Jilat sepatuku, baru aku lepaskan kamu. Mulutmu ini benar-benar kayak mulut yang disuntik obat pencahar, ngomong langsung keluar. Aku bilang tunggu, cuma mau ingetin kamu. Aku ini leluhurmu, berani kamu sentuh aku. Hati-hati mati gak bisa reinkarnasi. Omong kosong. Aku rasa kamu cuma takut dan pengecut. Bikin-bikin alasan. Buang-buang waktu, kamu bersama keluargaku. Menindas cucuku. Hari ini meskipun nenekku datang sendiri minta maaf, aku tetap gak akan lepaskan kamu. Wah Laodeng, kamu cukup berani ya. Jangan nanti di bawah sana menangis dan menyesal. Katakan aku tidak mengingatkanmu. Kakek kamu masih ngomong apa sama dia? Tangkap dia untukku. Cuma beberapa orang kecil ini mau menangkap aku. Kalian juga tidak tahan dipukul. Laodeng, kamu masih punya bodyguard lain tidak? Ajak semuanya biar aku latihan. Tentu ada bodyguard. Teman latihanmu 1 orang. 1 jam 1 juta. Hei kamu orang hitam ya, pasta gigi orang hitam. Tidak ada yang sehitam kamu. 1 juta kita masih pura-pura mati tidak. Jiang keluarga murni mengambil komisi. 1 juta di tangan kita cuma tinggal 100. Sudahlah. Masih mau minta bantuan orang? Kembalikan haku. Kamu ambil HP kakekku, kamu percaya tidak aku lapor polisi. Aku kasih tahu yang merampas harta pribadi orang lain. Bisa ditahan administratif 5 hari, ambil sini. Ini kamu tidak seru. Master Li Jiang keluarga, datang seorang perempuan jahat. Cepat tangkap dia. Itu tolong aku dong. Terima kasih, aduh. Itu aku bukan perempuan jahat, aku cuma nenek moyangmu saja. Sebelum masterku datang, aku tidak akan bicara 1 kata pun denganmu. Aku tidak suruh kamu ngomong banyak. Aku datang ke Jiang keluarga ini untuk minta uang. Berani sekali perempuan jahat. Kamu berani memeras uang secara terang-terangan. Cepat berlutut. Kamu dukun dari mana lagi? Hei kakek, bukan aku bilang kamu. Kamu punya uang lebih, kamu ke psikiatri. Kasih cucumu daftar, tidak lebih baik. Harus kena tipu dukun tua ini. Diam. Aku adalah murid generasi ke-10 dari Tiang Kuan. Menangkap kamu perempuan jahat masih cukup. Pernah lihat kepribadian yang suka menyenangkan? Aku baru pertama kali lihat kepribadian yang suka mati. Sertifikat dukunmu beli di Pinduoduo 99 gratis ongkir ya. Kualitasnya terlalu jelek. Kamu perempuan jahat. Kekuatanmu ternyata sangat tinggi. Aku bahkan belum mengeluarkan setengah dari kekuatanku. Kamu tidak perlu merasa rendah diri karena kalah dariku. Karena sikapmu yang sombong ini. Hari ini aku pasti akan menaklukkanmu. Tunggu. Jahat. Itu, kakek buyut. Apa? Cucu muda, hormat kepada nenek buyut. Sudahlah. Dinasti Qingmu sudah lama runtuh. Jangan buat ulah seperti ini lagi. Benar-benar kakek buyutku, persis seperti yang ada di kuil. Sama persis. Sebenarnya, aku tidak ingin memanggilmu ke sini. Tapi, keturunanmu ini sangat menghina leluhur. Jika aku tidak memanggilmu, takut mereka tidak terima. Siapa cucu durhaka yang menghinamu? Apakah ingin ikut aku ke bawah lebih cepat? Oh tidak. Kakek buyut,
maaf menolak. Mainan, mainan apa? Bukan mainan. Menolak dengan halus. Dan kamu, berani-beraninya menyamar sebagai temanku. Murid Tian Kuan, sungguh memalukan Tao. Dan kalian, buta ya. Bisa percaya padanya. Leluhur, ampun, ampun. Terima. 20 tahun kekuatanku. Sekarang kalian percayakan. Leluhur, Kakek, leluhur, tadi cucu muda. Tidak tahu diri. Menghinamu, maafkanlah. Mohon dimaklumi. Tenang, leluhurmu ini masih punya toleransi. Kali ini ke keluarga Jiang. Hanya mengincar uang keluarga Jiang, nyawamu yang tua ini. Aku tidak tertarik. Cek ini. kakek, aku tidak setuju. Zheng Xiaqi ini tidak tahu belajar ilmu sesat apa. Tunggu sebentar, tidak tahu akan memanggil apa lagi. Seorang Taoist Li tidak cukup. Aku cari 10 Master Li. Wah cucuku yang baik. Kamu mau bunuh kakek ya? Kasih dia uang aja, satu orang satu hantu ini. Suruh pergi selesai urusan. Si nenek moyang, lihat nih uangnya. Banyak sedikit gak masalah. Isi berapa aja boleh. Oh oke. Ada kertas lagi nggak? 1 lembar kurang, kasih 1 lagi. Ini. Zheng Xiaqi kamu. Jangan keterlaluan. Kan si Laodeng bilang, isi berapa aja boleh. Kamu percaya janji tapi gak ditepati. Awas hantu Ye nambahin lagi. Aduh kakek, kamu suruh dia. Isi cek sendiri, ini namanya batu. Dipunggungin sendiri. Aku mana tahu. Ditukar, pasti ditukar. Itu. Aset tunai keluarga Jiang. Belum tentu sebanyak itu Pak Chen. Datang, bawa semua harta keluarga Jiang. Naikkan, buat nenek moyang hitung. Semua harta keluarga Jiang, semuanya di sini. Ada 14 lisensi usaha perusahaan. 20 sertifikat properti, 46 kartu bank. Kamu hitung deh cukup enggak? Keluarga Jiang cuma punya segini hartanya. Apa kurang usaha ya? Keluarga Jiang 2 tahun ini terus rugi. Memang cuma segini sisanya. Sudahlah, sisa 20 juta. Aku yang nambahin deh. Belangku bilang, orang tuamu juga kangen sama kamu. Kalau nggak aku panggil mereka, ketemu bareng. Jangan-jangan. Ini aja belum diantar. Kamu panggil lagi. Nanti jadi 8 generasi berkumpul. Aku cuma mau hidup tenang aja. Kamu mau apa aja boleh. Lihat nggak? Keturunanmu ini tega sama keluarga sendiri. Sudahlah, kamu udah lama di atas. Bisa ngerusak karma, pulang dulu aja. Nenek buyut, saya pamit. 20 juta. Ini bakal butuh berapa banyak perbuatan baik ya? Mulai dari mana ya? Ada ide. Kamu gila ya? Kenapa tiba-tiba tempel sesuatu di muka gue? Sial. Kamu ngomong apa sih? Kamu yang sial. Gue lagi ngilangin kesialan kamu. Menurut gue kamu yang sial. Gila. Gue. Gak apa-apa, jangan marah. Yang penting selamatkan Gusie. Lanjutin perbuatan baik. Perbuatan baik berikutnya, mulai dari mana ya? Ada ide.
Nek, biar gue bantu. Aduh, ini baru aja gue. Pisahin yang bisa dijual. Kenapa kamu balikin semuanya? Pergi sana. Dasar anak kecil. Pukul dia. Pergi sana. Rezeki lebih atau kurang? Ini sebenarnya kenapa sih? Rezeki udah cukup. Sie. Gerakan kenceng kayak macan. Balik beli, masih di tempat. Bikin perbuatan baik kok susah banget ya. Kayaknya masih ada satu perbuatan baik terakhir. Mau bikin di mana ya? Berita penting. Ada yang butuh bantuan nggak? Ada orang nggak? Sayang. Kenapa kamu bangun? Apa gue lagi mimpi ya? Kok gak sakit? Kayaknya gue memang lagi mimpi. Kang Siaki. Kamu lihat siapa yang kamu cubit? Aduh. Maaf ya sayang. Gue terlalu seneng lihat kamu. Tapi, kenapa kamu bangun lebih cepat? Tapi, kenapa kamu bangun lebih cepat? Pahala. Padahal masih kurang satu lagi. Kamu membongkar tipu muslihat Aoisli, sekarang dia masuk penjara. Ini bisa dibilang perbuatan baik. Oh begitu, Gusie yang biasa kita lihat. Selalu setengah mati, pertama kali melihat Gusie yang hidup sepenuhnya, agak tidak biasa. Siaki, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Aku tahu, kamu sudah berusaha keras untuk menyelamatkanku dan mengorbankan banyak hal. Tidak apa-apa. Aku menyelamatkanmu sebenarnya. Hanya karena mengincar uangmu, kita saling menguntungkan. Aku tahu. Jadi mulai sekarang, semua harta keluarga gue akan menjadi milikmu. Dan aku juga akan menjadi milikmu. Oke. Aku tahu, jadi mulai sekarang. Semua harta keluarga gue akan menjadi milikmu, dan aku juga akan menjadi milikmu. Oke. Itu tergantung pada penampilanmu. Tenang, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Baiklah. Hahaha. Kakek nenek. Zayoki Kamo. Sekarang ujian cinta sudah berlalu. Dan kamu sudah menemukan jodoh yang tepat, haha. Guru akhirnya bisa tenang. Sie. Kamu harus lebih baik kepada Siaki mulai sekarang. Kakek tenang, aku pasti akan melakukannya. Sekarang sudah baik. Kalian berdua akhirnya bisa melakukan hal yang seharusnya. Hahaha, terutama kamu. Harus berusaha keras, tahu tidak? Nenek, kami sudah menikah. Masih ada hal apa lagi yang belum dilakukan? Tentu saja punya anak, haha. Punya anak? Nenek tenang. Aku selalu memikirkan hal ini. Setelah kami pulang kali ini, aku janji akan setiap hari di kasur.
Nenek tenang, aku pasti akan berusaha keras. Kenapa tiba-tiba airnya habis? Hari ini grup Jiang mengumumkan kebangkrutan. Putri Jiang Ruoli diduga tidak bisa menerima pukulan. Terlihat masuk rumah sakit jiwa. Ah suamiku, Ada. Mas, badanmu beneran keren banget. Mas, ada yang lebih keren lagi. Mau tahu? Apa? Tentu saja punya anak. Gusie, kamu nggak ada habisnya ya? Gak boleh, udah janji setiap hari ya setiap hari.